Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita kali ini adalah apakah dia cemburu ya. Jadi ada beberapa yang mungkin energinya saya merasakan di sini cemburu ya. Cemburu dengan apa, dengan siapa, nanti kita lihat ya. Dari kartu tarot ya, energi kartu tarot. Oke, tetapi sebelumnya saya minta maaf dulu ya, kondisi saat ini lagi tidak memungkinkan ya, karena di luar lagi hujan deras. Maaf kalau terganggu ya, dan ini saya sudah besarkan volume ya. Suara saya udah besar. Maaf kalau mungkin kedengaran di situ kecil ya, karena memang hujannya deras ya. Saya sudah maksimalkan. Dan ya semoga kalian bisa tetap terhibur dan bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Oke, kira-kira apa nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karier, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Tadi saya sudah kocok kartunya, saya bagi dua ya, ada dua pile, silahkan kamu pilih ya. Kamu mau tahu dia cemburu ataukah tidak ya, lihat dari pile atau sesuai dengan intuisi kamu ya, dia di posisi mana, apakah di pile pertama ataukah di pile kedua ya. Kalau ada dua orang, si A mungkin di pile pertama, si B di pile kedua ya, terserah dari kamu, random, pilih aja. Kalau cuman satu orang ya pilih satu di antara kedua pile ini ya. Oke. Kalau terlalu cepat bisa di pause dulu, kamu pilih, setelah pilih baru bisa lanjut mendengarkan readingan. Oke, saya mulai dari pile pertama duluan, saya sisihkan pile kedua. Oke, untuk pile pertama ya, wow, hujan tambah deras ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian ya. Ini sudah teriak soalnya. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana apakah dirinya di pile pertama ya, orang-orang yang terkoneksi denganmu, apakah dia cemburu kepadamu. Ini bisa ke sahabat, pasangan, saudara, orang tua, ataupun siapapun, umum ya. Nanti kita lihat kondisinya. Oke, di sini ada Three of Cups. Wow, di sini ada The Tower. Di sini ada Ace of Swords. Wah. Di sini King of Swords. The World. Pack of Pentacles, dan terakhir di sini Eight of Pentacles. Wow, bicara kecemburuan ya. Kalau di sini saya merasakan energinya persaingan ya. Saya merasakan di sini bicara persaingan bisnis, persaingan antar ya, pokoknya intinya kompetisi lah. Kalau kamu dengan pasanganmu di sini ya bersaing aja ya. Siapa yang paling banyak duit gitu ya, bersaing siapa yang paling wow gitu ya. Kalau dengan saudara ya cemburu karena mungkin merasa bahwa orang tua pilih kasih
Kamu sesuaikan tempat kamu ya, karena ini energi general, jadi saya bicara energi yang paling tinggi sesuai tema kita ya, yang terkoneksi dengan kamu di pile pertama. Ya, kalau kamu terkoneksi dengan sahabat ya, ini bisa dibilangnya bukan maksudnya sahabat tapi dalam kompetisi bisnis ya, ataupun sesama karyawan ya. Ya cari muka dengan bos gitu. Saya harus selesai cepat dari dia supaya bos tuh memuji saya gitu. Ya, kompetisi atau guru, saya harus lebih pintar supaya guru menyayangi saya gitu, supaya saya dilihat gitu. Karena di sini ada ingin pengakuan dari dalam diri, ingin diakui oleh orang lain ya, sehingga menyeret kamu gitu, kayak macam seolah-olah bagaimana ya caranya supaya menyingkirkan dia, bagaimana ya, ini ada yang negatif ya, bagaimana ya supaya saya lebih unggul. Nah ini iri, bicara tentang iri hati ya. Kalau bicara tentang cemburu, lebih ke negatif ya, cemburu tapi yang negatif ya. Ini bisa terjadi ya sesuai dengan yang kamu rasakan aja di sini, dimana nggak suka, bukan cemburu karena hubungan, tetapi lebih ke kompetisi dan lebih ke materi ya. Mau dipuji, mau diperhatikan ya. Kalau di ini juga ya, di pekerjaan ini ada juga yang saya lihat di sini mau jadi ani-ani ya. Kayak macam begitu, tetap pokoknya bagaimana caranya supaya dapat perhatian bos. Nah, bosnya juga ini agak ganjen ya. Nah, ini kayak macam persaingan, kok sekarang ada anak baru ya, dia malah lebih dari diriku gitu. Ya dia marah ya, karena seolah-olah menjadi superstar di kalangan kantor, terutama dia bisa mengambil atau mencuri hati pimpinan. Nah ini ya, atau banyak sahabat-sahabat di luar sana yang kagum pada dirinya dan merasa tersaingi juga ya. Entah kamu entah dia, ini bisa juga di kamunya yang tidak suka dengan kehadiran orang baru ini ya, ataupun mungkin kamu orang baru dan ada yang merasa tersaingi oleh kehadiran kamu ya. Bicara tentang persaingan soalnya. Jadi seperti gitu. Apakah dirinya cemburu padamu? Iya ya, tetapi ini lebih ke negatif ya, cemburu negatif, cemburu yang tidak kompetisi sehat ya, cemburu yang pokoknya merasa tersaingi aja gitu ya. Oke, semoga resonate ya. Untuk file pertama kita lihat untuk koneksi dari inisial dan zodiaknya. Oke, untuk inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf O, ada huruf A, ada huruf D, J, C, R, K, I, L, M, P, E, H, T, dan ada huruf U. Jadi untuk koneksi inisial untuk file pertama kamu terkoneksi dengan huruf O, A, D, J, C, R, K, I, L, M, P, E, H, T, dan U ya. Oke, semoga resonate untuk kamu. Kita lanjut lagi untuk koneksi dari zodiaknya untuk file pertama. Untuk file pertama ya, terkoneksi dengan zodiak ada Virgo, Capricorn, Leo, Gemini, Sagittarius, Aquarius. Ada juga di sini Scorpio, ada Pisces, dan ada Aries.
Jadi untuk koneksi zodiak ya, di pile pertama kamu terkoneksi dengan Virgo, Capricorn, Leo, Gemini, Sagittarius, Aquarius, Scorpio, Pisces, dan Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untuk kalian di pile pertama. Semoga resonate. Kita lanjut ke pile kedua. Baik, untuk pile keduanya, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana di pile kedua ini kamu terkoneksi dengan orang-orang yang cemburu ataukah tidak ya, dan cemburu karena apa ya. Kita lihat. Oke, ada the Sun, wow. Ada the Empress. Ada Nine of Wands, ada Two of Pentacles, Page of Cups, Four of Pentacles, dan Two of Swords. Wow, di sini bagus ya. Di pile kedua nih orang-orang yang support kamu loh ya, tapi terkadang kamu yang ngambek ya. Kenapa kamu ngambek ya? Di sini orang-orang ini orang-orang yang nggak apa ya, kalau dibilang orang-orang nggak bermuka dua ya, yang terkoneksi dengan kamu di sini orang-orang yang to the point, memang agak sedikit ngegas, ada agak sedikit kasar. Tetapi ini sebenarnya mereka mau mendidik kamu, mendidik ataupun ya kalau mau dibilang cemburu, 50% cemburu, 50% mereka pakai hati ya. Cemburu itu kan dari jiwa, dari hati. Tetapi 50% pakai logika. Ya, dimana tadi saya bilang dia akan mendidik kamu gitu, ya. Macam contoh di sini pasangan kamu. Ya, pasangan kamu tinggal telepon gitu kan. Kamu merasa kok dia nih mengganggu saya gitu. Kamu nih cemburu apa? Saya nggak ada kemana-mana tapi kok kayak dicemburui, dijaga, di ini overprotective sekali. Ya, karena ada pasangan yang overprotective di sini. Sebenarnya itu dia ingin menjaga, dia takut kehilangan. Tapi karena saking overnya, akhirnya kamu tidak nyaman gitu. Karena dia belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mana mungkin pernah dia diduakan, pernah dia ya pokoknya intinya masih ada trauma masa lalu yang belum terobati, sehingga itu menjadikan pelajaran untuk dalam menjalani hubungan saat ini gitu ya. Tetapi basically dia cemburu karena takut kehilangan. Jadi positif ya. Nah ini, tetapi kalau mau dibilang tidak cemburu juga, ya ada juga yang tidak terlalu cemburu gitu, ya tidak terlalu cemburu artinya ya logika gitu, ya dalam artian macam contoh di sini ada orang tua kamu, ya orang tua kamu kok kamu merasa bahwa kok mereka nggak sayang saya, kok mereka terlalu cuek, ya dan lebih memilih mungkin saudara saya yang lain, pilih kasih lah seperti gitu ya. Kamu merasa seperti dibedakan, padahal sebenarnya orang tua itu sayang sama kamu. Dia tahu bahwa kamu tuh orang yang cerdas, kamu orang yang mandiri, kamu orang yang bisa dilepas. Artinya mandiri ya, dibandingkan mungkin adik kamu atau saudara sepupu kamu, saudara kamu yang lain ya, yang mungkin dalam tanda kutip orang tua melihat dari sisi kekurangan dia. Jadi lebih banyak fokus memperhatikan diri saudaramu yang lain ketimbang dirimu, karena dia tahu bahwa kamu mampu gitu ya. Sedangkan yang saudaramu ini nggak mampu, sehingga dia memberikan banyak perhatian untuk mendidik ya, mungkin adik kamu ataupun siapapun ya, supaya dia bisa lebih bertumbuh dengan baik ya. Jadi ya intinya kalau mau dibilang di sini orang tua tahu lah yang mana yang sudah bisa dilepas dan mana yang memang harus perlu dibimbing, dan kamu itu salah satu kategori orang yang sudah berhasil dia didik sehingga dia bisa sehingga kamu bisa mandiri dan dia bisa berfokus kepada yang lain begitu ya.
nggak ada neko-neko pilih kasih, cuman terkadang pikiran kamu yang negatif ya. Begitupun dengan di perusahaan ya, kamu merasa bahwa kok gaji saya sedikit tapi pekerjaan saya banyak, ditambah lagi, yang satu belum selesai tambah lagi tanggung jawab. Sebenarnya di sini bos atau pimpinan ya, dia secara tidak langsung tahu bahwa kamu punya kemampuan lebih ya, ya. Dalam artian kamu bisa diandalkan gitu, sehingga dia kasih memberikan tanggung jawab lebih kepada kamu. Jadi jangan lihat dari segi gaji saja, tapi kamu ambil dari segi pengalaman ya. Ini kenapa bicara dengan kecemburuan, karena di luar sana ada yang cemburu. Kok kenapa ya bos itu kasih dia tugas lagi ke kamu maksudnya ya. Di luar sana sahabat kamu memperhatikan, tetapi kamu di sini malah malah bersungut gitu ya. Jadi ya yang positif aja gitu ya, karena di luar sana mungkin kamu merasa ngeluh banyak pekerjaan tapi gaji nggak naik-naik, tapi di luar sana tuh ada yang cemburu bahwa kok kamu diperhatikan pimpinan, kok kamu lebih dari saya. Nah itu ada yang cemburu gitu ya, tapi ini cemburu yang positif ya, karena tidak seperti file pertama tadi ya. File pertama tadi itu kan cemburu negatif. Kalau ini saya lihat nggak ada kecemburuan, ini lebih banyak mendidik ya, banyak mendidik dari sopan santun, dari ya menambah pengalaman, terus biar kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang tangguh ya. Jadi kalau bicara tentang kecemburuan di sini juga ada pimpinan yang mungkin dia cari ya. Dia cari kamu kalau nggak ada ya. Tapi nanti kalau sudah ada, atau sahabat ya, nanti kalau sudah ada ya biasa aja gitu. Tapi nanti kalau nggak ada kamu dicari, malah dibilang itu di mana, coba cari, dia sakit atau gimana gitu ya. Jadi ada perhatian lebih ke kamu, tetapi dalam tanda kutip bukan cemburu gitu. Dia takut aja terjadi apa-apa sama kamu ya. Makanya tadi saya bilang di sini kan ada 50% cemburu, 50% logika. Jadi kalau ditanya apakah dirinya cemburu kepadamu karena disuruh pilih cemburu atau tidak, saya lihat di sini tidak ya, tidak cemburu. Tapi memang ada cemburunya, tetapi cemburu yang wajar ya, cemburu yang wajar tapi disalahartikan ya oleh dirimu gitu. Jadi macam contoh tadi saya bilang pasangan overprotektif, kamu merasa menderita, kenapa saya dituduh, itu karena dia takut kehilanganmu, dan dia itu bukti rasa sayang cinta dia ke kamu. Mungkin kamu nggak kasih kabar, akhirnya dia khawatir gitu ya. Berarti dia memang cemburu, tetapi secara tidak langsung dia mau mengajarkan kamu untuk bisa lebih menghargai perasaan orang. Kamu kasih kabar dong gitu ya, tetapi kok kamu nggak sadar gitu. Begitupun pimpinan ya, walaupun mungkin kondisinya dia, mungkin kamu tanya ya, saya juga dicari-cari, tapi pada saat saya datang nggak ada pekerjaan juga. Ya itu karena kehadiran kamu tuh penting, mungkin bisa memberikan support, penyemangat, kantor nggak sepi ya. Nah itu ya, jadi bukan bicara cemburu yang bagaimana kepada kamu, tetapi lebih ingin ada kehadiran kamu aja ya, support kamu, dan ya bisa memberikan pembelajaran juga buat kamu tentang kedisiplinan, tentang rasa saling menghargai dan mengembangkan bakat kamu atau talentamu gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah dirinya cemburu, enggak ya, tetapi lebih mendidik aja supaya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam berucap, bertindak, dan ya semoga ke depan kamu bisa juga mengerti ya akan mereka, karena kehadiranmu tuh penting buat mereka gitu, walaupun mungkin kondisinya dianggap sepele. Iya kan, ada saya merasakan pimpinan di sini tuh satu atau sahabat ya, satu ruangan ya, kalau nggak ada kamu tuh nggak rame gitu, atau macam dia cari gitu, tapi kalau ada kamu ya sudah, dia tenang, dia diam. Nah itu begitu pun dengan pasangan ya, dia kalau
nggak ada kamu, wah rewel ya, pasangan rewel, telepon sana telepon sini, video call sana sini. Tapi kalau pada saat kamu ada di sampingnya, walaupun hanya diam, dia tenang, dia nggak berulah macam-macam, dia diam tenang karena ada kamu. Nah itu sama ya, jadi lebih ke mental aja mereka ya, tetapi fokusnya nggak cemburu, mereka sayang ya, tapi nggak cemburu juga. Malah kalau kamu nggak di tempat, malah cemburunya berlebihan. Tapi kalau kamu di samping mereka, ya mereka nggak cemburu, mereka biasa aja dan mereka tenang dan bisa produktif gitu ya. Jadi kalau kamu punya pasangan ini yang ada disalahgunakan nih ya, pasangan merasa cemburu yang berlebihan ini sebenarnya enggak ya, dia takut, dia itu ada trauma dan luka batin aja. Makanya kamu harus bisa berada di sisinya itu, karena itu ungkapan rasa sayang dia, rasa cinta dia itu bahwa kamu harus bersamaku. Walaupun mungkin dia gengsi bicara seperti gitu, tetapi dengan tindakannya ya itu sudah menjawab pertanyaan selama ini. Bukan berarti dia menuduhmu negatif, tetapi dia takut kehilanganmu sebenarnya, seperti gitu ya. Tetapi karena berlebihan, akhirnya ya kadang-kadang kalian berdua ribut, cekcok, dan merasa tidak nyaman satu sama lain, padahal sebenarnya dia sayang kamu gitu ya. Oke, jadi ini ya yang saya lihat ya, dia nggak cemburu di pile kedua ya, dia nggak cemburu, dia lebih ke logika ya. Karena walaupun tadi saya bilang 50-50 ya, tapi energinya saya lihat lebih ke psikologi aja untuk ketenangan jiwa. Jadi nggak cemburu yang negatif gitu ya, lebih ke pendewasaan diri dan ketenangan dari segi mental lah ya. Oke, semoga resonate untukmu untuk pile ke 2. Kita lihat lagi untuk koneksi dari inisial dan zodiaknya. Oke, untuk inisial untuk kalian di sini yang terkoneksi dengan pile kedua ada huruf J, S, A, Z, Q, W, O, H, M, K, E, U, L, D, dan R. Jadi untuk koneksi dari inisial, kamu terkoneksi dengan JSA, ZQW, OHM, KEU, LDR ya. Oke, semoga resonate. Kita lihat lagi dari koneksi dari zodiak ya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada Sagittarius, ada Capricorn, ada Leo, ada Virgo, ada Libra, ada Scorpio, ada juga Gemini, Libra, dan Aries. Jadi untuk koneksi zodiak di pile kedua kamu terkoneksi dengan Sagittarius, Capricorn, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Gemini, Libra, double energinya up ya, dan bintang Aries. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.